Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia yang paling puncak atau yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi, meliputi kebutuhan akan memenuhi keberadaan dirinya atau self-fulfillment dengan pemanfaatan secara penuh bakat, kapasitas, atau potensi-potensi yang dimiliki seorang individu. Berikutnya, proses aktualisasi diri merupakan perkembangan atau penemuan jati diri dan perkembangan suatu potensi yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang yang pengen diakui keberadaannya oleh orang lain, halayak umum, terkait dengan kapasitas, bakat, kemampuan, jati dirinya, potensinya, itulah yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini muncul apabila kebutuhan lain terpenuhi dengan baik. Jika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan fisiologinya, kemudian rasa amannya sudah terpenuhi, harga dirinya sudah terpenuhi dengan baik, dan kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Pengen diakui oleh orang lain. Kebutuhan ini merupakan tanda atau hasrat dari individu untuk menyempurnakan dirinya dan menjadi seseorang dengan keinginan dan potensi yang ada pada dirinya. Berikutnya adalah definisi dari Arinato 2009. Aktualisasi diri adalah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Berikutnya, aspek apa saja dari aktualisasi diri itu? Yang pertama adalah creativity. Kreativitas seseorang itu merupakan aspek dari aktualisasi diri seorang individu. Ya, dari kreativitas ini memunculkan jati diri, karakteristik yang berbeda dari individu dengan individu yang lainnya, sehingga ini merupakan satu aspek dari aktualisasi diri. Selanjutnya adalah morality. Kemampuan manusia melihat hidup apa adanya, bukan menuruti keinginan orang lain. Bukan menuruti keinginan dirinya, tetapi berdasarkan moralitinya. Aspek moralitas seseorang itu menentukan aktualisasi diri terhadap penilaian standar kriteria dari orang lain, lingkungan sosial. Berikutnya adalah penerimaan diri, self-acceptance. Banyak kualitas pribadi yang dapat dirasakan, dikemukakan yang tampak bervariasi dan tidak berhubungan. Kemudian dapat dipahami sebagai manifestasi atau turunan dari sikap yang lebih mendasar, yaitu relatif kurangnya rasa bersalah, melumpuhkan rasa malu, kecemasan, dan kategori berat lain. Selanjutnya, aspek spontanity. Aktualisasi diri manusia dapat digambarkan sebagai relatif spontan pada perilaku dan jauh lebih spontan daripada di kehidupan batinnya.
di kehidupan pikirnya atau impuls-impuls dan lain-lain. Perilaku ini ditandai dengan kesederhanaan dan kealamian. Yang terakhir dari aspek aktualisasi diri adalah pemecahan masalah atau problem solving, yaitu individu akan lebih menghargai keberadaan orang lain dalam lingkungannya. Dengan beberapa pengecualian dapat dikatakan bahwa objek biasanya bersangkutau dengan isu-isu dasar dan pertanyaan dari jenis yang telah dipelajari secara fisiologis atau etika. Bagaimana seseorang itu memberikan problem solving, ide kreatif, spontaniti alami apa adanya untuk lingkungannya, itu merupakan satu perwujudan aspek dari aktualisasi. Faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri. Yang mempengaruhi aktualisasi diri itu ada dua faktor. Yang pertama adalah internal faktor. Internal faktor ini bentuk hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang. Ketidaktahuan akan potensi diri, perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri sehingga potensinya tidak dapat terus berkembang. Ya. Berikutnya adalah faktor eksternal. Hambatan yang berasal dari orang lain. Budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya aktualisasi diri, potensi diri seseorang karena perbedaan karakter. Berikutnya adalah faktor lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap upaya perwujudan aktualisasi diri. Yang berikutnya adalah pola asuh, pengaruh keluarga dalam pembentukan aktualisasi diri anak. Itu karakteristik aktualisasi diri menurut melihat realitas kenyataan secara lebih efisien. Penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain apa adanya. Spontanitas, kesederhanaan dan kewajaran terpusat pada persoalan, membutuhkan kesediaan, otonomi, kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan. Mampu melihat realitas secara lebih efisien. Karakteristik atau kapasitas ini membuat seseorang untuk mampu mengenali kebohongan, kecurangan, kepalsuan yang dilakukan orang lain, serta bisa menganalisis secara kritis dan logis dalam segala fenomena kehidupan. Ya. Berikutnya adalah penerimaan. Penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain telah mengaktualisasikan dirinya akan melihat orang lain seperti melihat dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Sifat ini akan menghasilkan sikap toleransi yang tinggi terhadap orang lain serta kesabaran yang tinggi, terutama dalam menerima diri sendiri dan orang lain. Berikutnya adalah spontaniti. Kesederhanaan dan kewajaran orang mengaktualisasikan dirinya dengan benar ditandai dengan segala tindakan perilaku, gagasan dilakukan secara spontan, wajar dan tidak dibuat-buat. Dengan demikian, apa yang dilakukan tidak pura-pura. Sikap ini melahirkan sikap yang lapang ya, terhadap apa yang menjadi kebiasaan masyarakat asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang utama yang berlaku di masyarakat. Ya. Berikutnya adalah terpusat pada persoalan orang yang mengaktualisasikan dirinya. Seluruh pikiran, perilaku, gagasan bukan didasarkan pada kebaikan untuk dirinya saja, akan tetapi didasarkan untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia. Ini merupakan karakteristik aktualisasi diri. Berikutnya, terpusat pada persoalan orang yang mengaktualisasi dirinya, itu sudah. Berikutnya membutuhkan kesendirian. Pada umumnya orang yang sudah mencapai aktualisasi diri cenderung bersikap didasarkan pada persepsinya mengenai sesuatu yang dianggap benar
Akan tetapi tidak egois. Tergantung juga pada pemikiran orang lain atau asertif. Dengan demikian sifat itu seorang tersebut membuat tenang logis terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Berikutnya adalah otonomi. Kemandirian terhadap kebudayaan dan lingkungan. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri dengan baik, dia tidak menggantungkan dirinya pada lingkungan. Dan dia dapat melakukan apa saja, di mana saja tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekelilingnya. Artinya kemandirian ini menunjukkan ketahanannya terhadap segala persoalan-persoalan yang mendera. Ya. Berikutnya kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan. Merupakan manifestasi dari rasa syukur atas segala potensi yang dimiliki orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Tentunya dengan perasaan senang, kagum, ya. Tidak bosan terhadap segala apa yang dimilikinya, rasa syukur. Ya. Implikasinya adalah dia mampu mengapresiasikan apa yang dimiliki. Oke. Selanjutnya adalah sadara sosial. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri, jiwanya diliputi oleh perasaan empati, iba, kasih sayang, dan ingin membantu orang lain atau sesama. Dorongan perilaku ini berdasarkan kesadaran sosial orang tersebut, di mana ia memiliki rasa untuk bermasyarakat. Berikutnya adalah hubungan interpersonal. Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya mempunyai kecenderungan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sosial, dengan orang lain. Penuh akrab, rasa cinta dan kasih sayang. Tentunya. Hubungan interpersonal ini tidak disadari oleh tendensi pribadi yang sesaat, tetapi lebih mementingkan orang banyak. Yang berikutnya adalah demokrasi. Demokratis, orang yang mampu mengaktualisasikan diri, memiliki sifat yang demokratis, dimanifestasikan dengan perilaku yang tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan golongan etnis, agama, suku, ras, status sosial ekonomi, partai, dan lain-lain sebagainya. Sehingga orang ini tidak punya perasaan risih bergaul dengan orang lain. Juga karena sikapnya yang rendah hati, sehingga senantiasa selalu menghormati orang lain. Berikutnya adalah humor yang bermakna dan etis. Humor yang dimiliki seseorang yang bisa mengaktualisasikan diri dengan baik itu berbeda dengan humor kebanyakan. Enggak receh gitu ya. Ia tidak akan tertawa terhadap humor yang menghina, merendahkan, bahkan membuli, menjelekan orang lain. Biasanya humor yang baik saja yang dia ikut merespon, tertawa, ya. Tetapi ada nilai unsur pendidikan bermakna. Humornya benar-benar menggambarkan hakikat yang manusiawi, yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berikut creativity.
Creativity, sikap yang kreatif, karakteristik lain dimiliki orang yang mengaktualisasikan dirinya. Ya. Inovasi-inovasi yang spontan, asli, dan tidak dibatasi oleh lingkungan maupun orang lain. Independensi, mampu mempertahankan pendirian keputusan yang diambil oleh orang tersebut dan tidak goyah akan pengaruh-pengaruh dari pihak lain. Yang terakhir adalah pengalaman puncak atau peak experiences. Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya akan memiliki perasaan yang menyatu dengan alam. Ia merasa tidak ada batas sekat antaranya dirinya dengan alam semesta. Artinya, orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya ini terbebas dari sekat-sekat berupa suku, bahasa, kekuatan, keraguan, sekat-sekat lainnya. Oleh karena itu, dia memiliki sifat yang jujur, ikhlas, bersahaja, tulus hati, dan terbuka. Baik, apakah kita sudah termasuk dalam kategori karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi? Mari untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik, terutama aktualisasi diri kita, mari kita menuju berproses ke sana. Selanjutnya faktor lain, ada creativity, sudah jelas, kepribadian, transendensi. Individu yang beraktualisasi diri akan berusaha menjadi orang yang terbaik, lebih tinggi, lebih agung, lebih hebat. Itu aktualisasi diri. Demokratis, tadi sudah saya jelaskan, hubungan sosial. Ini adalah faktor lain yang dijelaskan oleh Anari dalam Hanifah 2005. Selanjutnya, perkembangan seseorang untuk mewujudkan aktualisasi dirinya. Memahami kebutuhan dasar yang manusiawi. Kenali potensi dan bakat unik yang ada dalam dirinya. Mengungkapkan perasaan yang manusiawi, yaitu ungkapan-ungkapan individu tentang apa yang dirasakannya. Kesadaran akan kontrol diri dengan baik. Mampu menyadari setiap tindakannya sehingga sesuai dengan harapan-harapan. Asah kemampuan unik Anda setiap hari. Menjadi dasar akan nilai-nilai manusiawi, kemampuan individu untuk bisa menerima nilai-nilai yang berlaku di sekelilingnya, di lingkungan, seperti bekerja sama dengan orang lain. Berikutnya mengembangkan kedewasaan sosial dan individu kemampuan individu untuk dapat mempertimbangkan segala tindakan yang dilakukan serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Buat diri Anda berbeda dan jadilah one in a million kind of person. Oke. Selanjutnya aktualisasi diri. Tentunya seorang tersebut siap untuk berubah, bertanggung jawab, memeriksa dan memiliki motif yang kuat, menggunakan pengalaman-pengalaman yang positif sebagai dasar untuk mencapai aktualisasi diri yang baik. Siap terlibat dan melakukan perkembangan. Ya. Ini menurut Maslow dalam Momifology 2010. Ciri orang yang teraktualisasikan dirinya, fokus pada masalah, menggabungkan kesegaran apresiasi hidup yang terus berlanjut, keprihatinan tentang pertumbuhan pribadi. Artinya ini sebagai dasar motivasi untuk berubah, untuk menjadi yang terbaik. Ya. Berikutnya untuk kemampuan untuk memiliki pengalaman puncak yang terbaik tadi itu. Kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang pada umumnya semua pasti ingin menjadi juara, sehingga kebutuhan
aktualisasi diri bagi seseorang tersebut adalah untuk memenuhi hal tersebut adalah berusaha selalu menjadi yang terbaik, menjadi juara. Berikutnya adalah termotivasi melakukan yang terbaik dan terus memperbaiki diri. Dasar kegagalan digunakan untuk evaluasi, kemudian untuk mencapai keberhasilan. Melakukan hal yang baru, yang bermanfaat, kreatif, inovatif termasuk. Itu bagian dari kebutuhan seseorang dalam aktualisasi diri. Menggali kemampuan yang terpendam. Semua orang itu punya potensi, punya kemampuan, sehingga setiap orang harus mampu menggali kemampuan-kemampuan tersebut. Ada yang kemampuannya di bidang olahraga, dia bisa mencapai prestasi dengan olahraga. You do the best one, you to be the winner. Itu adalah aktualisasi diri yang tinggi. Melalui olahraga dia menjadi juara. Kemudian kemampuan-kemampuan yang lain, kemampuan dia pandai bernegosiasi, berdagang, dan sebagainya. Kemampuan dalam bidang seni, olahraga. Berikutnya adalah menjalani kegiatan ekstrakurikuler. Ini dalam rangka mengasah proses mengasah bakat diri, kemampuan diri. Berikutnya mengikuti kegiatan lomba antar masyarakat, cerdas cermat, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh saja. Berikutnya bekerja dengan mengembangkan bakatnya. Melakukan yang terbaik saat latihan. Atau yang terbaik saat dalam pendidikan. Kalian belajar dengan giat untuk mendapatkan yang terbaik di kelasnya. Ini bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Selalu menjadi orang yang terlatih dan disiplin, melakukan hal yang baru yang bermanfaat, melatih kemampuan, bisa berolahraga, bisa seni, bisa kemampuan bahasa, bisa penguasaan di teknologi atau yang lainnya. Ini merupakan contoh pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri manusia. Ya, tentunya masih banyak lagi. Kalian punya bakat di bidang seni, asah kemampuan bakat potensi di bidang seni. Prestasinya di seni sejauh mana? Kemudian coba di bidang olahraga. Ini adalah satu proses, sehingga juga disebutkan menurut Maslow bahwa aktualisasi diri itu terpenuhi sepanjang proses kehidupan. Dari awal proses untuk mendapatkan aktualisasi dirinya. Sehingga ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kita akan mencapai puncak aktualisasi diri dengan baik adalah jika sudah paruh baya ke atas. Emosi, ekonomi, pendidikan, pengalaman sosial, pengalaman di akademik dan sebagainya sudah baik, tentunya pada fase ini akan mendapatkan aktualisasi diri yang baik. Selanjutnya aktualisasi diri banyak dipenuhi oleh hambatan-hambatan. Hambatan tersebut diantaranya ada internal, ketidaktahuan, keraguan, bahkan karena ketakutan yang dialami oleh individu sendiri. Berasal dari eksternal, ya, berupa kecenderungan untuk mendispersonalisasikan individu, kerepresian, sifat-sifat, bakat, potensi, kondisi lingkungan mendukung. Berasal dari pengaruh dari hasil kebutuhan yang kuat akan rasa
Maslow menyatakan jika masyarakat mengharapkan lebih banyak orang mampu mengaktualisasikan diri, maka haruslah ada perubahan struktur politik, ketentuan sosial pada dataran dunia, sehingga tercipta kesempatan luas bagi masyarakat untuk memuaskan kebutuhan dasar hidupnya, pada khususnya kebutuhan aktualisasi diri. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sharing di forum diskusi. Baik mahasiswa, kalau ada kekurangan dari saya secara pribadi mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Bila isabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.